Pemirsa, welcome to my channel. Kali ini kita akan membahas tentang daftar pendapat sejarawan dan ilmuwan tentang lokasi Sriwijaya. Simak kisahnya dalam video kami berikut ini. Tapi sebelum dimulai pemirsa, seperti biasa dimohon untuk ketik like, subscribe, serta pencet tombol notifikasi dan tinggalkan komen serta share video ini sebanyak-banyaknya demi kemajuan channel Kingdom Theory ini. Terima kasih pemirsa ya atas partisipasinya. Oke, kita lanjut ke topik kita kali ini, yaitu daftar pendapat sejarawan dan para ilmuwan tentang lokasi Sriwijaya. Dalam penentuan lokasi Sriwijaya Empire ini banyak keterangan-keterangan yang didapatkan dari hasil analisa, terutama ya hasil analisa dari keterangan dari para musafir-musafir dunia yang pada saat itu pernah berkunjung ke ibu kota Sriwijaya Empire, yang pada saat di masa jayanya, yaitu Itsing, Wuhing, dan Chihung. Dan ini juga untuk dasar penentuan lokasi Sriwijaya Empire dan juga daftar pendapat sejarawan dan ilmuwan itu. Di samping pendapat dari para musafir mereka analisa seperti Itsing, Wuhing, dan Chihung, mereka juga menganalisa catatan dari negara-negara atau kerajaan-kerajaan lain yang pernah menjalin hubungan diplomatik dengan Sriwijaya Empire. Yang terkenal adalah catatan dari Tiongkok, dari berbagai dinasti, dan juga ada beberapa catatan dari Tibet dan India dan sebagainya. Itu tercatat oleh mereka dan itu bisa dijadikan sebagai dasar penentuan lokasi Sriwijaya Empire. Terus yang selanjutnya adalah mereka mendapatkan dari prasasti yang telah ditemukan, dan mudah-mudahan di masa depan kita bisa menemukan lagi prasasti yang memang akan makin membuka tabir-tabir sejarah ini pemirsa. Nah, itu juga dari prasasti yang ada berserakan di seluruh Nusantara maupun di negara-negara lain, itu dianalisa oleh para ilmuwan. Nah, berikut daftar pendapat sejarawan dan ilmuwan yang berpendapat tentang di mana lokasi Sriwijaya Empire berada. Mereka kadang-kadang dalam menentukan analisa dari fakta-fakta tersebut, dalam menentukan analisa dari catatan-catatan dinasti per dinasti di Tiongkok dan juga di negara-negara lain, di kerajaan lain, dan juga dari analisa prasasti yang ada, mereka akhirnya kok bisa menghasilkan kesimpulan yang beda 180 derajat dalam menentukan lokasi Sriwijaya. Berikut adalah daftar pendapat sejarawan dan para ilmuwan tentang lokasi Sriwijaya. Yang pertama adalah pada tahun 1921, ilmuwan Belanda J.P. Rover melokasikan kerajaan Melayu berada di daerah Jambi. Seperti kita ketahui, kalau kerajaan Melayu bisa ditemukan, maka lokasi kerajaan Sriwijaya Empire juga bisa ditemukan, karena memang keterangan yang terkenal adalah dari Itsing. Dia sebelum ke ibu kota Sriwijaya, dia ke kerajaan Melayu. Kemudian setelah dari Sriwijaya juga pulang dari dia juga mampir ke Melayu, sehingga ini sangat penting untuk menemukan juga kerajaan Melayu. Nah, ini ilmuwan J.P. Rover tahun 1921 melokalisasikan kerajaan Melayu berada di daerah Jambi. Yang selanjutnya yaitu daftar pendapat para sejarawan dan ilmuwan. Dalam kitab Pararaton dikisahkan ekspedisi Pamalayu dari Kertanegara dari Singasari dan ditemukan Arca Amogapasa di daerah Padang Roco di Jambi. Nah, ini juga kitab Pararaton menjadi dukungan atau penguat bagi para ilmuwan yang beraliran menganggap bahwa ibu kota Sriwijaya Empire ini berada di daerah Jambi. Yang selanjutnya yaitu pada tahun 1954, Menteri Pedanka saat itu Profesor Muhammad Yamin berpendapat bahwa negeri Melayu berlokasi di daerah Jambi. Yang selanjutnya yaitu ilmuwan Profesor Dr. Sukmono. Ini yang terkenal ya, Profesor Dr. Sukmono, sejarawan Indonesia yang kakap ilmuwan, berpendapat bahwa ibu kota Sriwijaya berada di Jambi. Yang selanjutnya adalah pendapat para ilmuwan yang lainnya, yaitu ilmuwan J.L. Muns dari Belanda dalam karyanya Sriwijaya
karya bukunya ya, berpendapat bahwa ibu kota kerajaan Sriwijaya Empire berpusat di Kelantan, Malaysia. Yang selanjutnya adalah ilmuwan H.G. Quatrick Wells tahun 1935 melokasikan Sriwijaya berada di Muang Thai, Thailand. Yang selanjutnya ilmuwan M.C. Chan Chirayu Rajani tahun 1974 melokasikan Sriwijaya juga berada di Thailand. Ini para penganut aliran-aliran yang ada ya tentang lokasi dari Sriwijaya Empire. Kita masih melangkah ke selanjutnya, pemirsa ya. Ada yang bilang di Jambi, di Thailand, di Malaysia dan lain sebagainya. Ini untuk membuktikan kepada pemirsa bahwa memang pendapat-pendapat ini sangat beraneka ragam. Yang selanjutnya adalah yang terkenal ini, George Codes, sang penemu Sriwijaya Empire, artinya menemukan kembali ya, karena Sriwijaya Empire sempat hilang dalam sejarah selama 800 tahun lamanya. Kemudian akhirnya ditemukan kembali oleh George Codes, penemu Sriwijaya Empire pada tahun 1918, menyimpulkan bahwa ibu kota Sriwijaya Empire ini berada di kota Palembang, Sumatera Selatan. Kemudian juga pendapat dari ilmuwan Belanda yaitu Groeneveld berpendapat bahwa Sriwijaya Empire berada di sekitaran, ibu kotanya berada di sekitaran kota Palembang, tepatnya di tepian sepanjang Sungai Musi, Palembang. Yang selanjutnya juga ilmuwan Belanda ya, Bill, pada tahun 1886 berpendapat bahwa ibu kota Sriwijaya Empire itu tidak pelak lagi berada di Sungai Musi. Maksudnya bukan di tengahnya, misalnya di sepanjang tepian Sungai Musi, Palembang. Yang selanjutnya adalah ilmuwan Belanda juga, Dr. Stutterheim tahun 1935 menyimpulkan analisisnya bahwa ibu kota Sriwijaya Empire berada di tepian Sungai Indragiri di Riau. Yang selanjutnya adalah Dr. Bukhari. Ini sejarawan dan ilmuwan juga menyimpulkan juga bahwa ibu kota Sriwijaya Empire berada di tepian Sungai Indragiri di Riau. Dari pendapat-pendapat para ilmuwan tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ada 3 aliran, pemirsa. Ada 3 aliran besar yang dianut oleh berbagai macam ilmuwan tersebut. Ada 4 berarti ya. Ada 4 aliran besar yang dianut oleh para ilmuwan dan sejarawan kawakan tersebut ya, dengan mendasarkan analisisnya terhadap berbagai prasasti, bukti dan lain sebagainya, dari catatan-catatan di luar negeri dan lain sebagainya. Kita admin simpulkan ada 4 aliran besar, ya kan? Aliran besar dari mereka. Yang pertama adalah admin namakan aliran Palembang. Ini aliran Palembang ini adalah para ilmuwan atau sejarawan yang mendukung atau mengiyakan bahwa ibu kota Sriwijaya Empire ini berada di kota Palembang atau di tepian wilayah Palembang dan sekitarnya, di wilayah Sungai Musi. Ini termasuk juga George Codes menurut saya. Kemudian Profesor Slamet Mulyana ini juga berpendapat bahwa ibu kota Sriwijaya Empire berada di kota Palembang. Kemudian ilmuwan Belanda Groeneveld, kemudian ilmuwan Belanda juga Bill, dan ilmuwan Belanda Stutterheim, Profesor Slamet Mulyana dari Indonesia yang sangat terkenal, banyak menciptakan karya-karyanya dalam buku-bukunya tentang sejarah yang luar biasa. Ini menyimpulkan bahwa ibu kota kerajaan Sriwijaya berada di Palembang, atau paling tidak wilayah Palembang dan sekitarnya ya.
Yang aliran kedua yaitu aliran Jambi, yaitu para ilmuwan atau sejarawan kawakan yang menganggap bahwa ibu kota Sriwijaya Empire ini berada di wilayah Jambi dan sekitarnya. Penganut aliran ini termasuk yang terkenal adalah Profesor Dr. Sukmono, kemudian ilmuwan Belanda J.P. Rover, ya, kemudian Profesor Muhammad Yamin yang pernah menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ya di Indonesia. Ini yang aliran Jambi. Yang ketiga adalah aliran Riau, ya, yang menyatakan bahwa ilmuwan atau para sejarawan yang menganggap bahwa ibu kota Sriwijaya Empire ini terletak di Riau, di wilayah Riau, di Indragiri dan sebagainya. Ini juga didukung oleh Dr. Bukhari, Dr. Staterham dari Belanda, ya, ilmuwan Belanda ini. Kemudian yang terakhir adalah aliran yang keempat, ya, aliran luar negeri, yaitu yang menyatakan bahwa ibu kota kerajaan Sriwijaya Empire ini berada di luar negeri, maksudnya di luar negara kita, ya. Baik itu ada yang berpendapat di Thailand, di Muang Thai, maupun ada yang berpendapat di wilayah Semenanjung Malaysia, di Kelantan dan lain sebagainya. Para pendukung aliran ini adalah ilmuwan J.L. Muns yang tadi disebutkan, menganggap ada di Malaysia ibu kota Sriwijaya Empire. Kemudian Quadric Wells dan Chirayut Rajani menganggap bahwa ibu kota Sriwijaya Empire berada di Muang Thai atau di Thailand sekarang. Nah, demikianlah pemirsa berbagai pendapat para ilmuwan, daftar pendapat para ilmuwan tentang lokasi Sriwijaya Empire. Karena itu memang jangankan kita yang hanya sebagai netizen atau pengamat ataupun konten kreator masalah sejarah, ilmuwan pun yang memang dia profesinya setiap hari mempelajari itu, meneliti itu pun akhirnya datang dengan tiba pada kesimpulan yang sangat beraneka ragam, yang berbedanya bisa 180 bahkan 360 derajat, alias beda bumi dan langit. Jadi memang dalam ilmu sejarah ini, ya, namanya perbedaan pendapat itu tidak bisa dielakkan lagi sebelum ditemukannya nanti bukti-bukti baru yang mungkin akan menggugurkan pendapat yang satu dan menguatkan pendapat yang satunya lagi, yang lain, ataupun sebaliknya menggugurkan pendapat yang lain itu atau menguatkan pendapat yang satu lagi dengan dibuktikannya bukti-bukti baru yang valid secara kesejarahan. Baik itu mungkin ditemukannya lagi catatan-catatan dari musafir, catatan-catatan kuno, naskah-naskah kuno, ataupun ditemukannya prasasti-prasasti yang kita tahu mungkin seiring dengan perkembangan zaman ada suatu proyek penggalian dan sebagainya, infrastruktur, kemudian secara tidak sengaja ditemukan prasasti atau bahkan situs ibu kota kerajaan akan ditemukan kembali. Nah, demikian pemirsa. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum diakhiri dimohon untuk ketik like, subscribe, serta pencet tombol notifikasi dan tinggalkan komen demi kemajuan channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. See you on my next video. Terima kasih.